sinusnya kemakan buto hijau separuh ya. Aneh, kenapa buto hijau suka. Here we go. Halo guys, di video kali ini saya akan mencoba merakit dan trial power amplifier kelas D D1K5 2 channel. Berikut untuk PCB-nya. PCB ini dicetak di JLC PCB, didesain oleh SJ Audio. Dua channel amplifier kelas D1K5 ini didesain satu PCB untuk dua channel. Dimensi PCB dengan panjang 32,5 cm dan lebarnya 9,5 cm. Untuk fiturnya juga sudah komplit, ada OCP, DCP, LED indikator, input limiter, input balance tiap masing-masing channel ya. Untuk PCB yang ini sebenarnya belum 100% fix. Ini akan saya rakit dahulu dengan komponen yang sesuai dengan PCB. Dan berikut kitnya yang sudah jadi. Semua komponen sudah terpasang kecuali MOSFET-nya. Semoga bisa bekerja dengan semestinya tanpa merubah-rubah jalur pada PCB. Ngomong soal PCB ini kan dicetak di JLC PCB, pastinya sangat berkualitas PCB-nya. Untuk cara cetak PCB di JLC PCB bisa simak video berikut ini. Kunjungi situs jlcpcb.com, login atau register akun jika belum punya. Kemudian klik order now, upload file Gerber yang akan dicetak, kemudian tunggu hingga proses uploadnya selesai. Maka akan tampil PCB yang akan dicetak. Kemudian pilih opsi PCB. Kalau sudah, klik Save to Card. Lanjut, klik View Card. Setelah itu, klik Secure Checkout dan selesaikan pembayaran di halaman selanjutnya. Oke, kita lanjut pengetesan kit sebelum memasang MOSFET. Tes poinnya mirip juga dengan tes video yang ada di channel saya. Tes poin sebelum memasang MOSFET. Power amplifier diberi tegangan supply dan inputnya diinjek dengan sinyal sinus. Ini PWM sinyal gate MOSFET untuk channel A, high side warna kuning dan low side warna biru. Dan bagian channel B juga sudah keluar sinyal PWM di gate MOSFET. Ini harusnya sudah bisa start untuk kedua channel. Lanjut kita pasang MOSFET. Ini saya gunakan MOSFET IRFP 260. MOSFET sudah terpasang. Dan ini langsung saya tes, ternyata yang bagian channel B bermasalah. Tidak mau start meskipun inputnya sudah diinjek sinus. Padahal tadi sebelum dipasang MOSFET, sinyal PWM itu sudah sampai di gate MOSFET. Tapi kok ini belum start ya. Kalau seperti ini bisa disebabkan dari feedback atau rangkaian setelah MOSFET.
bisa dari LPF sampai ke rangkaian feedback, hingga IC komparator dan bagian level shifter. Bisa juga dari penempatan jalur yang kurang pas maupun bentuk jalur yang terlalu bulat ya. Untuk mencari masalahnya di mana, kita tes step by step. Pertama, saya coba dahulu membypass totem pole. Apakah jalur atau rangkaiannya bermasalah ya di bagian totem pole? Jadi outputnya IR2110 itu langsung saya masukkan ke R gate MOSFET. Jalur yang ke totem itu saya putus ya. Kemudian saya jumper langsung ke resistor gate MOSFET. Kemudian saya tambahkan kapasitor delay di input HIN dan LIN ke VSS. Bukan satu kapasitor ke HIN LIN ke input HIN ataupun LIN IR2110. Serta saya tambahkan elko decoupling di logic IR2110 dan juga IC komparator serta IC inbal. Oke, kita coba lagi. Nah, ini bisa langsung start. Akan tetapi bentuk sinyal gate-nya seperti ini. Rusak parah ya. Terdapat overshoot melebihi tegangan threshold MOSFET sehingga terjadi cross antar MOSFET high dan low set. Akibatnya MOSFET akan panas dan terus merangkak naik suhunya ya. Jika dibiarkan, lama-kelamaan MOSFET akan jebol atau short. Percobaan pertama gagal ya untuk membypass totem pole. Jadi saya kembalikan awal lagi. Untuk kapasitor delay input IR saya lepas juga. Tes kedua saya pindah jalur feedback. Jalur feedback yang post filter langsung saya ambil di kaki relay. Kemudian saya tambah resistor di jalur feedback post dekat IC op-amp komparator. Jadi jalur yang menuju ke belakang bukan langsung dari IC, melainkan melewati resistor dahulu ya. Seperti kelas D D2K5 itu yang di dekat IC komparator itu saya tambahkan resistor lagi. Dan yang channel A itu normal ya, padahal komponen antara channel A dan B itu sama, tapi yang bagian B ini yang nggak beres. Ini disebabkan dari jalur PCB-nya. Yang bagian channel A saya lepas dahulu MOSFET-nya supaya lebih aman ya. Oke, saya nyalakan lagi SMPS-nya. Dan ternyata malah belum bisa start. Meskipun saya injek sinyal sinus, itu hanya terlihat osilasi sebagian mengikuti frekuensi sinyalnya input. Lanjut percobaan ketiga, saya pindah jalur feedback prefilter serta jalur IR2110 untuk VSS dan COM-nya itu saya pisah. Yang VSS itu langsung mendapatkan tegangan main bias. Untuk pin COM IR2110 itu saya ambil dari tegangan supply main utama. Meskipun jalur main bias itu terhubung langsung dengan supply utama main, tapi saya putus untuk COM dan VSS itu nggak langsung nyambung antar pin ya, atau antar kaki IC. Dengan memisah tegangan COM dan VSS ini bisa lebih minim noise serta tidak mempengaruhi kinerja OCP. Dan untuk jalur feedback prefilter itu saya putus, kemudian saya jumper kabel langsung dapat dari MOSFET ya. Feedbacknya itu langsung dari MOSFET tanpa melewati IC IR2110. Usahakan jalur feedback ini tidak berkelok-kelok ya, atau tidak bulat, supaya jalurnya lebih optimal, tidak terpengaruh dengan sinyal PWM frekuensi tinggi. Dan jalur feedback yang kosong ini lebih baik dikelupas saja atau disambungkan ke tegangan VSS. Oke, kita tes lagi. Amplifiernya pun langsung bisa start oke. Untuk dead time-nya ini sekitar 300 nanosecond. Suhu MOSFET-nya hangat-hangat saja ya. Dan suhunya stabil.
nggak merangkak naik seperti tadi saat terjadi cross. Kalau kita lihat sinyal gate-nya referensi ground, bagian low set itu seperti ini ya, yang warna kuning dan warna biru untuk output atau ripple-nya. Ini ripple-nya kisaran 1,8 volt peak to peak. Sekarang saya coba injek sinus dengan frekuensi 100 Hz. Apakah sinyalnya bisa mulus sampai klip? Dan ternyata sinyal outputnya itu cacat saat mendekati titik klip. Biasanya kalau sinyal seperti ini pas mendekati klip, speaker akan terdengar kasar dan jedok-jedok gak enak ya. Kalau seperti ini masalahnya bisa dari datem yang kurang rapat. Kalau datemnya itu sudah aman ya, di 300 nanosecond dengan MOSFET 260 itu sudah mepet. Lalu yang lain bisa juga dari feedback post filter, bisa juga dari speed PWM maupun rangkaian komparatornya dan juga input balannya. Saya coba turunkan speednya dahulu, kemudian menambahkan kapasitor LPF supaya ripple-nya nggak naik karena speednya turun. Dan ternyata hasilnya masih nihil, masih cacat seperti tadi. Sinusnya kemakan buto hijau separuh ya. Aneh, kenapa buto hijau suka sinyal sinus? Oke, next saya coba lepas jalur post filter feedback. Kemungkinan jalurnya yang bermasalah ya. Lanjut kita coba lagi. Dan hasilnya sudah oke ya, nggak cacat, nggak keroak seperti tadi. Sinyalnya sudah mulus sampai klip. Speednya ini kisaran 300 kHz ya, speed PWM nya. Tapi speednya nggak stabil ya ini. Jadi ripple outputnya itu naik turun juga ya saat mendekati klip. Kita turunkan dahulu speednya dengan memaralel resistor speed supaya nilainya turun. Kita coba lagi. Ini speednya kisaran 230 kHz. Dan outputnya sudah stabil ya. Cuman ripple-nya ini agak tinggi karena tadi kapasitornya saya lepas dan kita pasang lagi ya. Ini saya menggunakan kapasitor LPF tambahan 1 mikrofarad. Jadi totalnya kapasitor LPF itu 2 mikrofarad. Nah, ini sudah terlihat mulus, sepertinya sudah oke. Next, pasang kembali MOSFET yang bagian channel A. Next, kita pasang heatsink. Semoga aman, nggak short ketika di load salah satu channel amplifier maupun keduanya atau kedua channel. Oh ya, ini juga saya tambahkan elko decoupling 100 mikrofarad rail plus main ke ground di dekat MOSFET. Untuk video test loadnya saya upload di next video supaya nggak terlalu panjang durasinya ya.
Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.